Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang baik. Sekalipun karena pandemi kita masih belum dapat beribadah bersama di gedung gereja, namun kita tetap dapat beribadah di rumah masing-masing. Masa pandemi tentu tidak memudarkan kerinduan kita untuk tetap beribadah bersama-sama. Saya percaya saudara-saudara telah menyiapkan tempat untuk beribadah, menyiapkan diri, hati, dan pikiran untuk datang berjumpa dengan Tuhan hari ini. Selanjutnya untuk mengetahui kegiatan-kegiatan di GKJ Jakarta dapat dibaca melalui warta gereja yang ada di website www.gkjjakarta.org. Kini marilah bersekutu dan bersatu hati dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Neni Suprihartati MTH. Ibadah Minggu Prapaskah 5 ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
silakan duduk. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Perkataan ini mengajak kita untuk merelakan apa yang terpenting dalam hidup kita untuk kebaikan sesama kita dan dunia di sekitar kita. Merelakan apa yang terpenting tidak selalu harus dengan memberi nyawa, sehingga kita harus mati muda. Merelakan yang terpenting dalam hidup kita berarti kita tidak berfokus pada kebutuhan dan kepentingan diri sendiri, tetapi berfokus pada kepentingan bersama. Barang siapa hidup ketika berharganya hidup ketika kita telah menjadi berkat bagi orang lain. Itulah gandum yang jatuh dan mati, tetapi kemudian memberikan pertumbuhan yang baru, menghasilkan buah yang banyak. Mari kita bersama-sama belajar merelakan sesuatu yang berharga yang kita miliki sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang kelak membawa kita kebaikan bagi dunia ini. Selama masa Prapaskah, api menjadi simbol keinginan daging atau hawa nafsu. Api yang dipadamkan dalam ibadah minggu-minggu Prapaskah hendak memberi gambaran perjalanan menuju kematian, turun ke dalam kerajaan maut atau dunia orang mati, dengan mematikan keinginan daging. Yesus menyadari waktunya makin dekat menuju penderitaan dan kematian. Memadamkan api berarti mematikan keakuan, keinginan daging atau hawa nafsu. Dalam minggu Prapaskah kelima ini, marilah kita padamkan sikap tidak mau berkorban dan mencari aman diri sendiri, agar kita dapat menjalani masa tobat dan puasa dengan baik dan benar. Tuhan kami, Engkau bukan sekedar mengampuni, namun juga membilas dosa-dosa kami hingga tak lagi mengingatnya. Namun lihatlah dengan tindakan kami terhadap kesalahan-kesalahan sesama, serasa menjadi luka seumur hidup, mengendap di pikiran dan hati yang tak pernah kunjung pergi. Ampunilah kami yang sering begitu sulit untuk memaafkan kesalahan sesama kami.
Tuhan kami, pengorbanan-Mu begitu besar demi keselamatan kami. Namun sedemikian kecil pengorbanan kami terhadap sesama. Bahkan kami cenderung mengharapkan pengorbanan orang lain kepada kami. Ampunilah kami yang begitu berat hati untuk berkorban kepada sesama. Allah Tuhan kami, ketulusan kasih-Mu kepada kami Engkau wujud nyatakan melalui karya keselamatan dengan rela mati di kayu salib. Namun pengorbanan kami sering didasari motivasi pencitraan diri agar orang-orang memandang kami adalah bagian orang-orang saleh. Ampunilah kami yang sering tidak tulus di dalam melakukan pengorbanan. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan-Nya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Kita berdoa. Kami bersuka cita selalu ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang baik. Sekalipun kami masih dalam masa pandemi, tetapi kami merasakan cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi kami.
Saat ini kami menyiapkan diri kami, hati dan pikiran kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang menolong kami di dalam kami memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyanyikan Mazmur dari Mazmur 51 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-17. Kasihani aku ya
Bacaan 2, Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Bacaan 2, Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan ketiga, bacaan Injil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga ayat 33. Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga ayat 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku."
Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya banyak gereja mengalami masalah yang sama dalam mencari calon anggota majelis. Calon anggota majelis artinya penatua maupun diaken. Kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara dicalonkan sebagai penatua atau diaken? Apa jawab saudara? Atau ada orang yang datang majelis, anggota majelis yang molereh, lalu bertanya di kelompok, bersediakah saudara dicalonkan menjadi penatua atau diaken? Mungkin saudara justru akan balik bertanya, tugasnya apa sebagai penatua dan diaken? Tentu tidak salah bertanya demikian, karena ingin tahu dulu apa ya tugas dari penatua dan diaken, baru saya bisa menjawab saya bersedia atau tidak. Biasanya apa yang dikatakan ketika bertanya gitu, apa tugasnya? Bagaimana kalau menjadi penatua dan diaken? Ya biasanya yang ditanya akan mengatakan yang enak-enak, yang baik-baik. Oh, enak kok jadi anggota majelis, banyak teman, enak jadi anggota majelis. Ya nggak susah, tugasnya nggak berat, cuma rapat-rapat. Ya paling rapat sebulan 2 kali, Jumat minggu pertama dan kedua itu kalau majelis harian. Tapi kalau nggak masuk anggota majelis harian, cuma sekali sebulan, hari Jumat. Ya ditambah setiap hari Kamis ada persiapan ibadah minggu, dan setiap minggu ya tugas di ibadah minggu. Cuma itu kok tugasnya. Itu dilakukan supaya orang mau menjadi anggota majelis, nggak mau dikasih yang susah-susah. Ya tidak usah anggota majelis lah, petugas-petugas ibadah. Ya di masa pandemi ini tidak sedikit orang untuk bisa ada ibadah seperti ini, itu ada banyak orang yang terlibat di dalamnya. Mulai mempersiapkan tata ibadah, mendiskusikan tata ibadahnya, menata ruangan tata ibadah, ruangan ibadah ini. Ada pemusik, ada prokantor, ada petugas-petugas multimedia, bahkan sampai ada sutradara untuk ibadah ini. Saudara-saudara ini yang melakukan, yang ikut terlibat dalam ibadah ini sudah melakukannya sejak masa pandemi. Benar ya? Yang di atas Mas Aang udah selama masa pandemi ya tugas menjadi soundman itu. Kapan saudara-saudara ingat terakhir kali kita beribadah di ruang ibadah ini, di gedung ibadah ini? Tahun 2020. Kapan ibadah di sini terakhir? 22 Maret. Ya, kita beribadah di gedung gereja ini 22 Maret. Sekarang 21 Maret. Sudah setahun. Sudah setahun kita beribadah secara online. Sudah setahun yang bertugas di ibadah ini menyiapkan segala sesuatu dan melakukan ibadah-ibadah ini. Kalau saudara-saudara ini tiba-tiba mengatakan, gantian dong, udah setahun nih, masih saya terus sih jadi sutradaranya. Gantian dong gitu ya, jadi prokantornya, jadi pemusiknya. Lalu saudara diminta, mau nggak saudara bertugas untuk menyiapkan atau terlibat dalam ibadah ini? Ya tidak menutup kemungkinan saudara akan bertanya tugasnya apa? Tugasnya ngapain? Itu ya. Anggota majelis kan juga nggak bisa semua kan karena protokol ya. Katanya dia lagi. Ya bukan karena yang ditugaskan cuma dia, karena memang terbatas oleh protokol. Lalu tugasnya apa kalau terlibat dalam ibadah ini? Ya ibadah kita kan jam 8.
ibadah jam 8, tapi jam 7 semua harus sudah standby di gereja. Artinya jam 7 itu kita sudah persiapan. Ya, sudah briefing, sudah doa. Itu jam 7. Artinya jam 6 itu harus sudah ada di gereja untuk menyiapkan peralatan, kamera dan segala macam, sudah mulai latihan antara pemusik dan pro kantor. Lalu saudara ya harus mengikuti protokol kesehatan, selalu pakai masker, serologi dulu gitu ya sebelum bertugas. Ya, ketika dikatakan itu mungkin saudara pikir-pikir lagi. Jam 6 harus sudah ada di gereja, hari Minggu, mendingan masih tidur. Ini hari Minggu jam 6, lebih baik tidur. Saudara-saudara, dalam bacaan kita di Injil Yohanes dikatakan orang-orang Yunani yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah mengetahui bahwa Yesus juga datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama para murid. Mereka katakan kepada Filipus, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Kenapa mereka ingin bertemu dengan Yesus? Orang-orang Yunani ini bukan orang Yahudi, dan di Bait Allah pada waktu itu orang Yunani itu tidak boleh masuk, mereka hanya di pelataran. Yang boleh masuk itu adalah orang-orang Yahudi yang memang Yahudi. Ini orang-orang Yunani tapi yang ikut menjadi beragama Yahudi. Mereka katakan kepada Filipus, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus," karena Yesus orang Yahudi, dia bisa masuk. Mereka ingin bertemu dengan Yesus karena mereka mendengar tentang keberanian Yesus membersihkan Bait Allah. Kalau kita ingat kisah Yesus yang membersihkan Bait Allah dari pedagang-pedagang, tidak ada yang berani melakukan itu, tetapi Yesus melakukan itu. Mereka ingin bertemu dan mengenal Yesus yang baginya adalah orang yang luar biasa. Tapi apa yang dikatakan Yesus ketika Filipus dan Andreas datang menyampaikan bahwa ada orang-orang Yunani yang ingin bertemu? Rasanya perkataan Yesus nggak nyambung dengan apa yang menjadi keinginan orang-orang Yunani. Yesus justru mengatakan tentang dirinya secara terus terang, secara terbuka. Ia mengatakan dirinya bahwa dia sebentar lagi akan mengalami penderitaan dan kematian. Dan ia melakukan semua itu untuk menyelamatkan manusia. Masih maukah orang Yunani bertemu dan mengenal Yesus yang akan menderita dan mati? Ataukah mereka mengatakan, nggak jadi deh. Ngapain ketemu dan kenal dengan orang yang akan mati, sebentar lagi akan mengalami penderitaan dan mati. Nggak jadi deh, ternyata kalau jadi penatua dan diaken itu harus meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran, dana untuk warga. Nggak jadi deh kalau ternyata melayani ibadah aja harus banyak berkorban ini dan itu. Untuk itulah Yesus katakan, barang siapa mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yesus menegaskan bahwa ia sendiri tidak menyelamatkan nyawanya dengan meminta kepada Bapa, "Bapa, selamatkan aku untuk saat ini." Tidak. Tetapi dia mengatakan, "Bapa, muliakanlah namamu." Ia melakukan semua pekerjaannya bukan untuk ketenaran dan kehebatan dirinya. Ia melakukan pekerjaannya bukan untuk pencitraan dirinya, melainkan untuk memuliakan Bapanya. Ia mau berkorban dengan melakukan semua pekerjaannya hingga harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan semua orang. Kerelaan Yesus menanggalkan kepentingan dirinya sebagai anak Allah untuk berkorban bagi manusia menjadi kekuatan bagi orang-orang Ibrani. Dalam surat kepada orang Ibrani dinyatakan bagaimana Yesus memberikan dirinya. Yesus dikatakan bahwa dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis kepada Dia, Bapanya.
yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Tapi ia yang adalah anak, ia juga telah belajar untuk menjadi taat. Taat dalam penderitaannya, taat sampai kematiannya. Dan ini yang tidak mudah bagi kita, mau berkorban taat. Taat pada hal-hal yang kecil saja. Yesus katakan siapa yang setia pada perkara kecil, ia akan bisa mengatasi perkara yang besar. Kita untuk taat pada perkara yang kecil saja susah. Lampu merah aja ya kita terjang. Tuhan Allah melalui Yeremia mengatakan kepada bangsa Israel bahwa ia akan membuat perjanjian baru. Sebab perjanjiannya yang sudah ia nyatakan dengan nenek moyang bangsa Israel itu telah diingkari. Sebenarnya bisa saja Tuhan Allah tidak membuat perjanjian baru dan membiarkan bangsa Israel itu binasa karena dosa mereka sendiri. Tapi karena Allah sangat mengasihi bangsa Israel, maka ia mau berkorban dengan mengatakan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara-saudara, kayaknya memaafkan itu perkara sepele ya. Memaafkan, bukan minta maaf, tetapi memaafkan. Memaafkan seseorang yang telah menyakiti kita, itu bukan perkara yang mudah. Apalagi untuk melupakannya, melupakan kesalahannya. Perlu pengorbanan untuk bisa memaafkan dan melupakan kesalahan orang terhadap kita. Allah mau berkorban untuk melakukan itu karena Ia mengasihi kita. Jika kita mengasihi orang yang menyakiti kita, maka kita pun mau berkorban untuk memaafkannya. Untuk itulah Daud datang kepada Tuhan mengakui dosanya yang sudah ia lakukan. Ia sadar bahwa ia sudah melakukan perbuatan yang sungguh menyakitkan Allah. Ia sebagai orang yang dipercaya oleh Allah telah mengambil Betseba dengan membiarkan suami Betseba mati di medan perang. Dan itu dirancangkan oleh Daud. Tetapi ketika Nathan mengingatkan, ia tahu dan mengenal Allahnya, bahwa Allah yang pemaaf, Allah yang mau mengampuni dan melupakan kesalahan, sehingga ia datang kepada Allah untuk memohon pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Maukah kita berkorban memberikan nyawa? Nyawa bukan dalam arti nafas, hidup gitu ya. Mengorbankan nyawa sehingga kita harus mati. Mati dalam arti fisik kita sudah kita tidak hidup lagi, bukan. Tetapi nyawa dalam arti suatu yang paling berharga bagi kita. Sesuatu yang bagi kita itu menjadi paling penting. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan perasaan kita untuk menyelamatkan atau membahagiakan atau menolong orang banyak. Memang tidak mudah, karena untuk itu kita harus mati, mematikan kepentingan diri kita, mematikan kepuasan diri kita, mematikan perasaan kita untuk orang lain, berkorban. Sebagaimana tadi kita telah mematikan api Prapaskah, yaitu api tidak mau berkorban. Kita sudah matikan, kita tidak lagi punya dalam diri kita tidak mau berkorban. Kalau bahasa Jawanya apa ya Pak Haryanto ya? Owol ya Pak ya? Owol itu nggak rela gitu, berat hati gitu ya, pelit gitu, nggak mau berkorban. Kita sudah mematikan itu di Minggu Prapaskah kelima. Artinya kita mau memberi diri, berkorban untuk kepentingan banyak orang. Amin. Ku beri
Saudara-saudara dimohon untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengakui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami dengan dinyanyikan bagi saudara-saudara yang di rumah dapat dengan bergandengan tangan. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita berdoa menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk membawa syafaat kami. Kami mau berdoa dan terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, terkhusus mereka yang sedang menjalani masa isolasi karena terpapar virus corona. Tuhan, kuatkan saudara-saudara kami, berikan iman yang teguh untuk percaya bahwa Engkau akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit karena penyakit apapun. Tuhan juga mau menolong saudara-saudara kami, menguatkan mereka dan percaya bahwa Engkau akan memberikan kesembuhan. Terkhusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang di ruang ICU, baik karena COVID maupun karena penyakit yang lain. Tuhan, Engkau memberkati segala perawatan yang dilakukan di ruang ICU, segala peralatan yang dipakai untuk memberikan kesembuhan. Biar Tuhan mau menolong agar semua itu Engkau pakai untuk mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan vaksinasi yang sedang berlangsung. Biar Tuhan mau tolong agar semua proses boleh berjalan dengan baik.
Pemerintah telah mengatur dengan ketetapan tahapan-tahapan dikhususkan bagi mereka yang membutuhkan vaksin tersebut. Biarlah semua boleh melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh pemerintah. Bagi kami yang belum mendapatkan vaksin, berikanlah kami kesabaran dan percaya bahwa saatnya nanti kami juga akan mendapatkan. Tuhan berkati pemimpin negeri kami untuk dapat memimpin negeri ini dengan lebih baik lagi, khususnya di masa pandemi, masa yang tidak mudah ini. Dan juga di mana negeri kami menghadapi berbagai macam bencana. Biar Tuhan mau tolong agar saudara-saudara kami yang menjadi korban dari berbagai bencana juga mendapatkan perhatian dan pertolongan. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka, memberikan bantuan kepada mereka. Kami berdoa untuk gereja-gerejamu yang saat ini sedang menjalani masa prapaskah. Tuhan mau tolong agar kami sungguh-sungguh dapat menghayati masa prapaskah ini dengan ibadah-ibadah dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami makin merasakan dan mengimani akan pengorbanan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Kami makin merasakan dan mengimani cinta kasih yang Kau berikan kepada kami. Kami manusia yang lemah dan berdosa, tetapi kami manusia yang begitu berharga di mata-Mu, sehingga Engkau memberikan Yesus Kristus untuk berkorban bagi kami semua. Biarlah kami boleh menyatakan, membalas cinta kasih Tuhan itu dengan kehidupan kami yang taat kepadamu. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Saudara-saudara, mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan ayat pengantar dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ku bahagia
Kami mohon untuk berdiri. Bersama-sama kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tidak ada ungkapan lain yang hendak kami sampaikan kepadamu Bapa untuk setiap banyak berkat yang Kau berikan buat kami. Untuk nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, bahkan pemeliharaan dari Tuhan. Hari lepas hari kami rasakan sungguh dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu Bapa, dalam persembahan ini kami berikan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dan menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh memberikan tubuh kami, mempersembahkan diri kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Dalam tangan kuasa Tuhan kami serahkan persembahan ini, dan biarlah juga Tuhan yang memberikan hikmat buat setiap kami yang mengelolanya, untuk menjadi seturut dengan yang Tuhan mau. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Relakanlah apa yang terpenting dalam hidupmu sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang kelak membawa kebaikan bagi dunia ini. Kiranya hidup kami seperti biji gandum yang jatuh dan mati, yang memberikan pertumbuhan baru dan menghasilkan buah yang banyak. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan.